Saudara-saudara sekalian, apakah Anda seorang Kristen? Apakah benar Anda adalah seorang Kristen sejati? Kristen artinya pengikut Kristus. Dan semua teladan apa yang Yesus Kristus jalankan sewaktu dia berada di dunia, tentu kita harus ikuti. Itu namanya seorang Kristen. Bukan Kristen KTP saja, yang mengaku tetapi tidak menjalankan apa yang dijalankan oleh Yesus Kristus. Itulah namanya seorang Kristen. Apakah Anda yakin bahwa sebagai seorang Kristen saat ini Anda pasti diselamatkan? Mari kita simak sama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan oleh Alkitab. Ketika Yesus Kristus memberikan pengarahan kepada murid-muridnya dulu, di dalam Matius pasal yang ke-7, dia berkata demikian. Matius pasal 7 ayat yang ke-15. Mulai dari ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yesus mengamarkan para muridnya, hati-hati. Orang-orang yang mengaku nabi, mereka memang menggunakan seolah firman Tuhan, tetapi mereka sebenarnya adalah serigala yang buas, menyamar seperti domba. Yesus memberikan amaran kepada para muridnya, harus hati-hati. Dikatakan lebih lanjut dalam ayat 16, Matius pasal 7, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi Yesus memberikan amaran bahwa kalau memang pohon itu baik, maka buahnya kelihatan baik. Dan pohon yang berbuah seperti mangga, maka yang keluar itu adalah mangga, tidak mungkin anggur atau apel. Selalu demikian. Jadi Yesus memberikan perumpamaan seperti itu. Kemudian di dalam ayat yang ke-18 dari Matius pasal 7 dikatakan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Yesus memberikan amaran kepada para muridnya, waspada, ada nabi-nabi palsu. Untuk mengenal mereka, lihat dari buahnya. Kalau buahnya baik, hasilnya juga baik. Tidak mungkin yang baik hasilnya tidak baik. Atau buahnya yang tidak baik hasilnya baik. Tidak mungkin. Kalau dia baik, pasti hasilnya baik. Jadi, kata Yesus dalam ayat yang ke-20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, mengenal nabi-nabi palsu ini. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Ya, apakah benar Anda itu seorang Kristen? Apakah benar Anda itu pasti selamat sebagai seorang Kristen? Kita simak baik-baik saudara. Dalam Matius pasal 7 ayat 21. Dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang yang mengaku dia adalah seorang Kristen, seorang pengikut Yesus, bukan berarti dia akan masuk dalam kerajaan surga. Walaupun dia memanggil-manggil nama Tuhan, menyebut nama Yesus Kristus di dalam segala segi kehidupannya, di dalam ibadah-ibadahnya. Jadi Yesus memberikan amaran
dan peringatan sekaligus nasihat kepada para murid dan juga kepada kita sekarang ini, bahwa mereka yang akan masuk dalam kerajaan surga bukan hanya sekedar menyebut nama Tuhan, menyebut nama Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 katakan, Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Merekalah yang akan mewarisi kerajaan surga. Nah, jadi kita perhatikan di sini dalam Matius 7 ayat 21 katakan sangat jelas, merekalah yang melakukan kehendak Bapa di surga yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Ini sangat jelas. Saudara, coba kita bayangkan di dunia ini ada 38.000 sampai 40.000 denominasi gereja di dunia ini yang mengaku bahwa mereka adalah pengikut Yesus Kristus, yang mengaku mereka menggunakan Alkitab, yang mengaku bahwa mereka beriman kepada Tuhan yang sama, pada Yesus Kristus. Tetapi 38.000 sampai 40.000 gereja ini, denominasi ini, semua mengaku bahwa mereka memiliki pengajaran yang berbeda-beda, yang seharusnya semua harusnya satu, ya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tetapi mengapa sampai terjadi kurang lebih ada 38.000 sampai 40.000 gereja yang berbeda-beda? Mereka mengaku bahwa tujuannya sama. Mereka menggunakan Alkitab, beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi mengapa berbeda? Saudara-saudara sekalian, kita perlu mengkonfirmasinya di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Sekali lagi dikatakan di dalam Matius 7 ayat 21, tidak setiap orang yang mengaku Kristen, yang menyebut-nyebut nama Tuhan, menyebut nama Yesus Kristus akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak demikian. Tetapi mereka yang melakukan seluruh kehendak Bapa di surga. Jadi mereka yang melakukan apa yang firman Tuhan katakan dari kitab Kejadian di dalam perjanjian lama sampai di dalam perjanjian baru, buku yang terakhir, buku Wahyu. Jadi mereka yang melaksanakan ini semualah yang akan mewarisi kerajaan surga. Sekarang kita lihat lebih lanjut di dalam ayat yang ke-22. Jadi Yesus Kristus berkata ini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, kata Yesus ya, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Saudara-saudara sekalian, ayat ini sangat mengerikan bagi saya pribadi. Dan tentunya bagi saudara. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa semua orang Kristen yang mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, beriman kepadanya, pasti masuk dalam kerajaan surga. Ya. Yesus juga menubuatkan, artinya hal yang akan terjadi di akhir zaman. Karena dikatakan oleh Yesus dalam Matius 7 ayat 22 ini, pada hari terakhir, katakan ya, banyak orang akan berseru. Jadi orang-orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Jadi di dalam nama Yesus mereka bernubuat, mengusir setan di dalam nama Yesus, dan mengadakan mujizat dalam nama Yesus. Coba saudara simak baik-baik. Saudara perhatikan siapa yang dimaksudkan di sini. Ya, tentu dikatakan apa? Dari awal dalam Matius pasal 7 ayat 15 apa? Sudah dikasih amaran oleh Yesus, waspada terhadap nabi-nabi. Jadi yang dimaksudkan kepada orang-orang yang menyebutkan nama Tuhan, bernubuat di dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus,
mengadakan mujizat dalam nama Yesus adalah orang-orang yang biasa berkhotbah, orang-orang yang biasa berdiri di mimbar, yang dikatakan nabi-nabi, yang biasa mengadakan penyembuhan, yang bernubuat, yang mengadakan mujizat. Ini para nabi. Untuk zaman sekarang ini, mereka adalah para gembala, para pendeta, pemimpin-pemimpin denominasi gereja. Saudara perhatikan, Yesus sudah nubuatkan ke depan pada hari yang terakhir. Para nabi ini atau para pendeta, para gembala, mereka menggunakan nama Yesus di dalam ibadah-ibadah, berkhotbah, kemudian mengadakan mujizat, mengadakan penyembuhan, bahkan bernubuat menggunakan nama Yesus. Ini para gembala, para pendeta. Tetapi yang disayangkan, Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi nabi-nabi, para pendeta, para gembala, orang-orang yang berkhotbah di mimbar ini kepada umat-umat yang memakai nama Yesus Kristus, yang menyembuhkan, yang membuat mujizat dan bernubuat, mereka akhirnya dikatakan oleh Yesus, aku tidak pernah mengenal mereka ini. Bahkan Yesus katakan, enyahlah daripadaku. Dan dikatakan, mereka sekalian ini adalah pembuat kejahatan. Ayat ini sangat mengerikan bagi pribadi saya dan bagi saudara-saudara mungkin. Karena selama ini bisa saja saudara mengaku bahwa saya pengikut Kristus, seorang Kristen. Tetapi kriteria seorang Kristen yang benar yang akan masuk dalam kerajaan surga adalah yang melakukan semua perintah Tuhan, perintah Bapa, kehendak Bapa. Melakukan firman Tuhan, Alkitab itu, dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan memilih-milih. Apa yang enak itu yang dipilih. Sehingga dikatakan mereka ini adalah pembuat kejahatan. Karena memilih-milih ayat firman Tuhan dalam Alkitab yang akan dijalankannya. Ini yang menyebabkan mereka dikatakan mereka semua adalah pembuat kejahatan. Tidak ada yang masuk dalam kerajaan surga. Orang-orang seperti itu walaupun menggunakan nama Yesus di dalam khotbah-khotbah mereka, di dalam penyembuhan yang dilakukan, mujizat yang dilakukan, bahkan bernubuat ke depan. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus ini. Kita konfirmasi dengan ayat Alkitab yang lain. Di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi ini yang dimaksudkan. Mengapa orang-orang yang mengaku Kristen, bahkan berkhotbah menggunakan nama Yesus, pada akhirnya mereka dikatakan oleh Yesus Kristus, aku tidak kenal mereka. Mereka itu pembuat kejahatan. Mengapa pembuat kejahatan? Yakobus mengkonfirmasi. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saudara-saudara ingat di dalam firman Tuhan, di dalam Keluaran pasal yang ke-20, disitulah 10 perintah Tuhan, 10 hukum Tuhan yang dinyatakan. Sekali lagi, Yesus Kristus, Allah Tuhan, yang mengarang firman Tuhan melalui orang-orang yang diilhamkan sehingga mereka menulis firman Tuhan yang kita gunakan sekarang ini, yang dikenal dengan Alkitab. Dia sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan katakan apa? Yesus itu sama, Tuhan itu sama, tidak pernah berubah. Jadi apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, jangan pernah manusia
mencoba mengkebiri ayat-ayat firman Tuhan, itu akan kekal, ya, tidak pernah berubah. Yesus Kristus sendiri pernah berkata dalam Matius pasal 5 ayat 17, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Lalu dikatakan lebih lanjut, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Jadi Yesus Kristus sendiri mengatakan, nggak pernah dibatalkan ayat-ayat firman Tuhan itu. Dari perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru. Nggak pernah. Ya. Bahkan Yesus memberitahukan ayat yang ke-19 dari Matius pasal 5 ayat 19. "Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga." Jadi saudara, ada hukumannya kalau orang mencoba untuk menghilangkan akan firman Tuhan. Satu iota itu satu huruf dari huruf Yunani ketika penulisan ini terjadi. Jadi saudara, jangan menganggap firman Tuhan apalagi hukum Tuhan itu tidak berlaku. Dikatakan oleh Yakobus tadi, Yakobus 2 ayat 10, kalau kita menuruti 10 perintah Tuhan, ya, tapi kita mengabaikan satunya, satu hukum itu, sama saja kita melanggar semuanya. Ini hukum yang mana ini maksudnya, ya? Yakobus katakan di ayat yang ke-11, "Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga." Jadi kalau dibilang jangan berzina, jangan membunuh, itu adalah 10 perintah Tuhan. Jadi Yakobus mengkonfirmasi 10 perintah Tuhan. Ketika kita cuma menjalankan 9 hukum atau perintah Tuhan, yang satu kita tidak jalankan, sama saja kita tidak menjalankan semua perintah Tuhan. Dan itu adalah dosa, pelanggaran kepada hukum Tuhan. Sehingga di dalam Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23, khususnya ayat 23 yang mengatakan bahwa aku tidak kenal kamu, kamu pembuat kejahatan. Oleh karena apa? Tidak menjalankan semua kehendak Bapa, semua perintah Tuhan, khususnya 10 hukum ini, ya. Cuma menjalankan 9, tetapi satu tidak dijalankan, sama saja melanggar hukum Tuhan. Mungkin saudara mengatakan bahwa saya mengasihi Yesus kok, saya pengikut Kristus. Apakah sudah cukup demikian, saudara? Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku," kata Yesus, "kamu akan menuruti segala perintahku." Bukan setengah perintah atau 99% perintah, tapi 100% perintah. Benarkah saudara seorang Kristen sebagai pengikut Kristus? Nah, kalau saudara pengikut Kristus, seorang Kristen, maka saudara akan menjalankan segala perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan, tidak ada yang tidak dijalankan satu pun. Karena resikonya ketika saudara mengaku sebagai pengikut Kristus, apalagi seorang gembala, pendeta, di dalam Matius pasal 7 tadi sangat jelas, waspada kepada nabi palsu tadi, ya. Walaupun menyebut nama Yesus, mengadakan penyembuhan, mujizat, dan bernubuat, tetapi akhirnya Yesus katakan, aku tidak kenal mereka. Karena apa? Karena tidak menjalankan dan tidak menurut segala perintah Yesus, 10 hukumnya, ya. Jadi hati-hati, saudara mengaku Kristen, pengikut Kristus, tetapi cuma menjalankan setengah, ya, atau 90% saja, tidak 100% perintah Tuhan dijalankan.
saudara akan dikatakan pembuat kejahatan. Yesus katakan, aku tidak kenal kamu, dan tidak akan mewarisi kerajaan surga. Sangat jelas saudara-saudara. Lalu saudara mengatakan, saya kan beriman kepada Yesus. Apakah cukup demikian? Yakobus mengatakan dalam Yakobus pasal 2 ya, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22. Jadi kalau cuma beriman tidak dibarengi dengan perbuatan, dikatakan oleh Yakobus sama dengan apa? Kosong. Iman tanpa perbuatan itu nol. Mati. Ayat 24 Yakobus 2. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Jadi iman dan perbuatan itu satu paket. Kalau saudara mengatakan saya mengasihi Yesus, tetapi tidak menunjukkan perbuatannya dengan melaksanakan semua perintah Tuhan, semua hukum-hukum Tuhan, saudara tidak mengasihi Yesus itu. Wajarlah kalau Yesus katakan, aku tidak kenal mereka, tidak kenal kamu. Kamu itu pembuat kejahatan. Cuma pilih-pilih saja hukum mana yang harus dijalankan, yang lain tidak. Ya. Sekalipun Yakobus katakan, Yakobus 2 ayat 10, sekalipun saudara laksanakan 9, tetapi 1 tidak, sama saja saudara melanggar kesemuanya, ke-10 perintah itu. Nah, jadi sangat jelas di sini. Mengapa Yesus katakan, ya, orang-orang yang cuma menyebut nama Tuhan, namanya Yesus Kristus, di dalam khotbah-khotbah, di dalam doa-doa, di dalam mengadakan penyembuhan ilahi, di dalam mengadakan KKR penyembuhan ilahi, di dalam membuat mujizat, bahkan bernubuat, tidak menjamin bahwa mereka itu akan masuk dalam kerajaan surga, karena mereka tidak menjalankan segala perintah Tuhan. Tapi mereka yang menjalankan segala perintah Tuhan, merekalah yang memiliki potensi akan mewarisi kerajaan surga. Tapi kalau cuma sebagian perintah Tuhan dijalankan, cuma 90%, Yesus Kristus katakan sangat jelas, aku tidak mengenal mereka. Mereka adalah pembuat kejahatan. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Apakah saudara seorang Kristen? Benar seorang Kristen. Saudara akan dikatakan seorang pengikut Kristus, seorang Kristen, jika saudara melaksanakan segala perintah Tuhan di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, firman Tuhan saudara jalankan tidak pilih-pilih. Demikianlah pekabaran atau renungan dari firman Tuhan yang perlu kita perhatikan pada saat ini. Tuhan memberkati kita.